Video ini benar-benar berasal dari kegelisahan saya. Selama 6 bulan lebih saya sudah mempertimbangkan apakah saya harus mengeluarkan video ini. Saya berpikir kenapa trennya semakin tidak bagus menurut pendapat pribadi saya. Saya melihat seperti ini. Contohnya kamu tahu sendiri di yang namanya skincare itu ada diva yang untuk mereview dan membahas mengenai masalah kecantikan, make up, skincare segala macam. Nah, ini yang saya ingin bahas. Mereka semakin lama semakin kelihatan trennya, mereka banyak menyelipkan video-video yang bukan berkaitan dengan masalah skincare atau make up. Mereka lebih banyak membahas masalah konten yang lain. Justru penontonnya juga lebih tertarik dengan konten yang lain, malah lebih banyak view-nya. Saya tidak menyoroti masalah ini mengenai hanya masalah view. Saya justru ingin lebih berbicara kepada intinya, yaitu masalah industri dan juga masalah penonton. Saya ingin tanya kepada kamu, siapakah yang lebih penting? Kamu yang menonton ataukah industri yang menjual suatu produk? Nah, kita yang namanya beauty vlogger atau siapapun, atau saya, sebenarnya saya tidak ingin dipanggil seperti itu. Saya cuma ingin dipanggil orang yang suka mereview produk skincare. Itu ada di tengah-tengahnya, ada di antara kamu yang nonton dan juga ada di antara industrinya. Semakin subscriber saya banyak, tentu akan semakin berdatangan orang yang ingin mengendorse, orang yang ingin mempromosikan produknya. Tapi saya merasa itu tidak perlu dijadikan alasan untuk kamu tidak menyatakan yang sesungguhnya mengenai isi produk itu. Jadi kamu harus mempunyai opini pribadi, apa yang sebenarnya benar-benar kulit kamu rasakan. Minimal kamu harus benar-benar memakainya, merasakannya. Jadi jangan sampai kamu tidak memakainya atau kamu mengatakan sebaliknya. Nah, itulah yang jadi saya merasakan itu ya. Jadi saya ingin mengambil contoh video-video yang berkaitan misalnya dengan masalah game, berkaitan dengan masalah topik lainnya. Kenapa mereka lebih cenderung normal daripada orang yang membahas mengenai skincare atau masalah kecantikan ya? Di sini saya ada melihat keganjilannya. Saya merasa penonton itu banyak yang kecewa, banyak yang merasa tidak sesuai, banyak yang merasa terluka. Jadi contohnya banyak banget subscriber saya yang datang ke channel saya dan mereka merasa, gak mungkin kamu jujur, gak mungkin kamu ngomongin sebenarnya. Itu juga yang lain juga saya sudah tonton, kok gak begitu hasilnya, kok justru berkebalikan, kok ternyata cuma ngomong doang atau segala macam, begini-begini. Kalau memang kamu membahas mengenai skincare terutama, itu sangat tergantung dengan tipe kulit yang berbeda-beda. Kamu sudah pasti tahu. Nah, kalau kita tidak jujur, kalau kita tidak menyampaikan hal yang sesungguhnya, itu akan lebih kecil lagi persentase yang tidak cocoknya. Misalnya kamu jujur, kamu bilang pengalaman kamu misalnya cocok dengan produk A. Nah, mungkin yang sebenarnya cocok dari yang nonton itu mungkin sekitar cuma 70% atau bahkan 50%. Apalagi kamu tidak menyampaikan yang sejujurnya. Misalnya, ternyata ini produknya saya cocok sekali, padahal kamu merasa itu kering lah, beruntusan lah, iritasi lah, segala macam. Kamu bilangnya cocok sekali, bagus gitu ya. Itu bakal lebih banyak lagi yang komplainnya. Dan memang di video itu yang pertama yang kamu sebutkan itu memang akan booming, akan sangat bagus. Tapi kenyataannya video selanjutnya orang makin turun kepercayaannya kepada kamu. Nah, ini yang saya sangat sayangkan. Andai kata ada 10 beauty vlogger yang berkata, misalnya 8 diantaranya berkata kurang sesuai dengan pengalaman dia atau tidak jujur, maka yang 2 yang jujurnya juga akan dianggap tidak jujur juga. Sangat mudah bagi orang untuk mengeneralisir keadaan bahwa semua orang tidak jujur. Karena contohnya 8 orang ini juga misalnya tidak jujur. Saya tidak ingin menyebutkan nama ataupun channel apapun. Saya hanya ingin mengimbau. Kenapa? Karena saya melihat semuanya itu terkena imbasnya. Semuanya terkena imbasnya. Jadi harus ada yang mulai mengkampanyekan bahwa kita harus lebih teliti, lebih jujur, lebih merasakan pengalamannya suatu produk skincare. Jangan sampai penonton itu mendapatkan pengalaman yang tidak asli, walaupun kita di endorse, walaupun orang di endorse. Jadi minimal kita harus ada independensinya lah. Jadi supaya kedepannya lebih langgeng. Jadi jangan sampai kita untung di awal tapi kita rugi di akhir dengan orang-orang tidak percaya gitu loh. Itu yang sangat ingin saya hindari. Dan saya terus terang sangat kecewa dengan channel-channel yang membahas masalah skincare. Saya juga banyak nonton channel lain. Itu
ya maksudnya gimana ya, mungkin subscribernya belum banyak tapi sudah mulai berbohong gitu loh, sudah mulai mengatakan misalnya serum yang harganya cuma 20.000 atau 50.000 atau apapun yang ternyata tidak seperti itu. Dia bilang sangat bagus, direkomendasikan, pasti putih, pasti mantep dan kinclong. Itu sangat saya kecewa gitu loh. Ada apa dengan kamu? Kenapa kamu mengatakan kayak gitu? Pertama, kamu di endorse juga enggak. Yang kedua, apa manfaatnya buat kamu? Oke, video kamu jadi viral di kala itu, tapi begitu setelahnya kamu akan drop. Yang nonton nggak nyampe 100, bahkan mungkin nggak nyampe berapa puluh doang yang nonton. Buat apa? Buat apa? Karena di YouTube channel ini yang penting adalah jangka panjangnya, yang penting adalah kepercayaan orangnya gitu loh. Ya, kepercayaan dari orang. Oke, apa ya? Saya cuma ingin menyampaikan opini pribadi saya. Saya tidak bermaksud menunjuk channel apapun, tapi saya ingin ayolah yang terutama di Indonesia ini, tolonglah kalau untuk membahas skincare atau produk apapun, makeup juga sekalipun, tolonglah lebih apa adanya. Pengalaman kamu aja ungkapkan kayak gimana sih gitu ya. Jangan kamu tertuju kata orang, ataupun kamu sudah mulai endorse jadi kamu benar-benar 100% setuju dengan apa yang di endorse itu perintahkan kayak gitu. Tolong kamu bisa lebih bernegosiasi lebih baik. Kira-kira itu aja dari saya. Thank you very much. See you next time. Bye bye.